spray gun dua-duanya bukan berarti gue beli size yang sama ya. Ini perbedaannya sebenarnya untuk Lion 2 ini ada 3 nozzle size, 08, 10 dan juga 1,2 mm. Gue kebetulan gue pakai 1,0 dan juga 0,8. Kenapa gue nggak beli 1,2? Karena kebanyakan ya kalau gue nyampe beli 3. Oke. Untuk detail di dan gue juga sekalian deh. Dan di sini gue menggunakan, kalau ada yang penasaran, ini adalah regulator Italco. Ini murah banget tapi presisi ya. Dan juga gue bakal jelasin perbedaan langsung aja di keduanya nanti di segmen ini. Dan untuk unboxing sebenarnya untuk Lion tuh gue nggak bakal buka dramatis, gue buka satu-satu, tapi intinya dalamannya cukup sederhana. Ada filter, ada brush, dan juga ada apa ini, coupler. Dan juga di sini ada kitab suci, dan di sini jujur ya kitab sucinya agak sedikit detail gitu ya. Dan untuk niat desainnya tuh bener-bener representatif dari Lion 2 yang seperti ini desainnya. Bener-bener bukan satu kitab suci yang di copy banyak untuk spray gun banyak, tapi bener-bener khusus si Lion 2 ini. Dan di sini banyak banget tertera apa segala macam. Yang jelas ada important safety instruction, dan ada operating instruction, gun handling dan lain-lain ya, adjustment, maintenance dan lain-lain. Dan di sini ada gambaran dari part-part list dari si Lion 2 itu. Oke, menurut gue cukup ya. Tapi ini gue bakal bahas sedikit. Ternyata Lion 2 ini banyak banget serinya ya. Ada Lion 2 Lite yang terbaru ini, ada Lion B Lite, dan juga ada Lion 2 dan Lion B. Kebetulan sejujurnya gue kemarin sempat diliatin ini dari pihak Awarita langsung. Kebetulan gue datang langsung ke tempat Awaritanya, Awarita Indonesia, distributor eksklusif di sana. Dan yang ini gue pas lihat beda banget sama Lion 2 Lite yang datang sekarang itu. Jadi pas gue datang dapat yang ini bener-bener beda banget. Nah, untuk boxnya sendiri tertera di sini economical round spray gun. Jadi bisa dipakai di semua kondisi cat, bisa base coat, epoxy ataupun clear coat ya. Jadi epoxy bisa teman-teman ngambil 1,2 mungkin di base coat 0,8 ataupun clear coat di 1,0, itu cukup ya. Dan di sini tertera medium pattern with spray gun. Dalam artian dia tidak terlalu lebar sampai 20 cm. Di sini tertera adalah 16 cm. Dan bang, itu kan ada 0,8 dan 1,0 atau 1,2. Pernah di beberapa channel sebelumnya gue membedakan dari nozzle size semakin gede semakin lebar. Berarti ini tidak berlaku di spray gun Lion 2 Lite ini. Ini berarti sama desainnya seperti spray gun SATA, yang dimana nozzle size-nya tuh beda-beda tapi dengan lebar pola yang konsisten ya. Gokil sih kalau misalkan dari Awarita punya pemikiran seperti itu. Jadi 0,8 nanti kita bakal tes di part 2 videonya dari pola, atomisasi dan lain-lain. Tapi di sini gue bakal fokus ngejelasin di detail dari kedua spray gun. Oke, ini detailnya untuk air cap keduanya. Ini yang kiri 0,8, yang kanan 1,0. Dari segi jarumnya juga udah beda ya, bener-bener beda. Dan yang HVLP 1,0, clearance antara nozzle dan air capnya bener-bener ada jeda yang cukup lumayan, sedangkan yang 0,8 lebih rapat ya antara nozzle dan air cap. Untuk tanduk samping, ini benar-benar adjustmentnya mungkin sama apa yang gue bicarakan awal. Mereka tetap 16 cm tapi dengan ketebalan yang berbeda ya. Nih bisa dilihat Mas Bro, untuk yang kanan dan kiri, untuk lubang besarannya, untuk yang 0,8 itu balance atas dan bawah itu sama. Sedangkan yang 1,0 ini lebih besar di bawah, kecil di atas. Tapi yang 0,8 atas bawah itu sama besar. Jadi untuk kedua spray gun ini memang berbeda dari desain ukuran nozzle-nya itu sendiri. Oke. Untuk body so far keduanya sama, nggak ada beda. Dan untuk depan belakang itu nggak ada beda. Tertera 29 PSI atau 2 bar Lion 2 Lite. Dan jujur kedua spray gun ini empuk banget. Bener-bener empuk, jadi dia nggak ada jedak-jedak di sininya nih yang bikin males ya. Harga 200-300 ribu, tapi partnya itu seal-sealnya itu mewah-mewah gitu ya, seperti premium. Apa yang ngebedain nih, contohnya adalah di sini tidak ada tertulis manual tested one by one. Sedangkan untuk kelas premiumnya seperti Italco ini ada tertulis seperti ini Mas Bro, manual testing one by one. Jadi untuk pola ataupun segala macam itu pasti presisi dan tidak bakal cacat sampai di
tangan Mas Bro semua ya. Sedangkan untuk kelasan 300 ribuan atau 200 sampai 300 ribuan ini tidak tertera seperti itu. Gua nggak tahu SOP-nya seperti apa di sana. Yang jelas untuk Lion 2 ini first impresi ini nyaman banget dan jinak banget. Oke, next langsung ke segmen berikutnya, kita langsung cari tahu isi dari Lion 2 Lite ini. Sejujurnya gue agak sedikit bingung dengan Lion 2 Lite, apalagi dengan Awarita, karena dengan harga under 300 ribu, mungkin 300 ribu di tahun-tahun berikutnya, dengan kualitas yang ada depan gue ini nggak 300 ribu, sejujurnya nggak 200 sampai 300 ribu. Ini triggernya tuh empuk banget, nanti gue bakal jelasin ke kesimpulan ya. Tapi untuk di detail, kita ambil contoh dari depan dulu ya. Kita dari depan ini air cap. Ini aluminium, nah ya, aluminium bahannya, materialnya ini ringan banget. Bisa dilihat detailnya sampai segini Mas Bro. Bener-bener detail dan rapih banget. Dan di dalamnya itu ada seal seperti ini. Dan dimana seal yang kayak gini tuh banyak terdapat di spray gun premium. Jadi ini letaknya itu benar-benar untuk pembatas antara air cap dan juga ringnya ya, seperti ini Mas Bro. Setelah itu gue bakal jelasin di sini ada air capnya. Untuk air cap ini detail ada Lion 2 Lite dan juga HVLP 1.0. Untuk desainnya kurang lebih sederhana. Di sini ada ring plastik juga di sini. Fungsinya ya biasa untuk mencegah kebocoran, dan memang setelah gue pakai untuk pengetesan nggak ada bocor sama sekali. Biasanya tuh terdapat bocor di bagian dratnya ya, di bagian sini saat dipencet angin keluar di bagian sini. Tapi setelah gue coba di harga segini, gila sih, ini keren banget ya. Oke, dan di sini ada ring klemnya, jadi bener-bener pembahasannya gue detail untuk part 1 ini lebih ke materialnya. Jadi bisa jadi pertimbangan Mas Bro semua, apakah bener-bener worth it dengan harga 200 sampai 300 ribu untuk dibeli ya. Dan next setelah itu di sini ada nozzle-nya yang sempat gue singgung di segmen berikutnya. Kurang lebih mirip H2000 ataupun H2000 itu ngekopi di SATA generasi Mini Jet 1 sampai Mini Jet 3, hampir semua nozzle-nya begini ya. Oke. Dan di belakangnya ada seal. Nah, sealnya ini bedanya sama H2000 dan kawan-kawannya. Gue kurang tahu K350, gue lupa ya. Tapi kalau H2000 udah pasti warna hitam, bahan dasarnya tuh plastik. Kalau ini bahan dasarnya tuh lebih ke nilon-nilon ya. Kita bisa lihat di sini lubangnya, dan memang detailnya banget ya, seperti ini Mas Bro. Dia mempunyai distribusi lubang yang sama, dan kita pasang aja jadi biar bisa jadi patokan Mas Bro jika di kemudian hari bakal bongkar ataupun membersihkan di spray gun ini ya. Ini nggak bakal gue pasang karena ada satu part yang bakal gue jelasin, yaitu ini. Nah, ini adalah jalur seal dari jarum. Dia itu bahannya sudah teflon Mas Bro ya. Ini benar-benar teflon. Gua kaget juga pas gue buka tadi, wah gokil, bahannya sudah teflon. Yang dimana teflon ini mempunyai durabilitas yang benar-benar lama. Pada umumnya ini ada di spray gun premium. Part-part spray gun premium tuh biasanya untuk seal dari jarumnya itu dia berbentuk teflon atau berbahan dasar teflon ya. Oke, di sini gue bakal kencengin dulu. Ini udah gue pasang, bisa dilihat di bagian dalam ya. Jadi bahan dasarnya tadi gue dijelasin itu teflon. Nah, next gue langsung aja pasang nozzle-nya seperti ini. Next gue bakal liatin di valve dari triggernya. Valve dari triggernya ini gokil banget. Ini semuanya teflon Mas Bro, bener-bener teflon. Pada umumnya tuh yang murah biasanya ini bahannya, kalau nggak yang kecil ini biasanya kertas packing yang tebel, ataupun di sini berbahan dasar o-ring ya. Dan di sini pada umumnya kalau nggak besi yang mudah karat ataupun aluminium, biasanya berbahan dasar dia tuh
nilon juga. Tapi di sini dia menggunakan plastik yang benar-benar super keras, dimana gue pernah buat plastik seperti ini untuk tutup Iwata LPA 80 dan dia keras banget, dan itu bakal awet abis ya. Jadi ini pasang posisinya adalah di sini, Mas Bro. Jalurnya di sini untuk sebagai dia seal punya dari si as valve-nya itu sendiri ya. Untuk bahan dasar ini adalah aluminium dan dia ada o-ring ya. Di sini gue bakal liatin ada 2 per, dan untuk per ini sendiri yang lebih pendek ya, seperti ini Mas Bro. Posisinya seperti ini. Oke, untuk lokasi atau tempatnya itu ada di sini Mas Bro. Ini gue bakal pasang seadanya dulu. Oke, next gue bakal liatin ini yang knobnya, dia bahan berbahan dasar aluminium yang di anodized, dia imut ya, jadi kombinasi cukup bagus hitam sama anodized orange ya. Nah ini posisinya karena dia ada bentuk yang sudah sama banget seperti ini dengan posisi knobnya. Sayangnya triggernya di sini belum ada karet ya Mas Bro ya, jadi belum bisa menahan gesekan dari sini. Tapi oke, tapi kita balik lagi, ingat harganya berapa ya. Ini harganya benar-benar murah banget dengan kualitas yang nggak masuk akal. Maksud gue nggak masuk akal, ini banyak seal premiumnya, yang dimana kompetitornya atau merek-merek lain itu bahan dasar seal murah lah ya. Oke, di sini kita pasang klem. Terakhir kita pasang seal clipnya seperti ini. Yang gue pastiin buat teman-teman, ini untuk di tangan orang Asia, gue tingginya sekitar 173 dan tangan gue juga mungkin umumnya di tinggi tersebut. Ini pas banget, triggernya empuk, dan ini gue bakal kasih contoh satu spray gun premium. Untuk triggernya bener-bener sama empuknya ya Mas Bro, bener-bener gue bisa jamin ini empuk banget ya. Dan satu lagi, saat gue pencet seperti ini bener-bener tidak ada jedak-jedak di sini nih yang pada umumnya terjadi di H2000 ya. Oke, sekian, langsung aja kita ke kesimpulan. Oke Mas Bro, untuk part 1 ini udah gue jelasin secara detail di anatominya ya. Untuk part 2 nanti performance-nya, tes segala macam pola dan juga atomisasi dan juga tes di clear coat, ataupun nanti gue bakal ada juga tes-tes lainnya. Tapi untuk part 1 gue cukup lengkap untuk ngebahas detail dari benar-benar anatomi di dalamnya dengan harga 200 sampai 300 ribu early atau di bawah 300.000 awal. Itu bener-bener bagus banget, dan bahan materialnya tuh keren banget ya, seal-sealnya tuh bener-bener bakal awetin nih spray gun. Dan untuk ergonomis, enaknya pol, nggak bohong, ini enaknya pol, empuk banget. Tapi satu lagi, karena di sini tidak ada tulisan tested one by one, gue nggak menjamin sebagai reviewer polanya lurus ya. Jadi kalau misalkan Italco ada tulisan tested one by one, atau misalkan di H921 ada tested one by one, dia pasti tes polanya satu-satu dan itu pasti bakal sempurna. Kalau ini gue nggak tahu, dan alhamdulillah gue beli 2 ini itu nggak ada kecacatan sama sekali. Nah, kesimpulan satu lagi yang gue jelasin di awal, bahwa untuk perbedaan ada 0,8, 1,0 dan 1,2 mm. Untuk 1,2 gue nggak beli, tapi untuk 0,8 dan 1,0 bisa dilihat di air cap-nya. Untuk clearance di 1,0 lebih banyak, sedangkan di 0,8 lebih rapat ya. Karakternya gimana Bang di kedua spray gun ini? Ini bener-bener, kalau yang ini bener-bener mirip HVLP banget di mini spray gun, dan ini agak sedikit deres, HVLP yang agak sedikit deres ya. Tapi so far dia deresnya ketahan karena 0,8 mm, tapi ya so far oke lah. Untuk base coat, clear coat, balik lagi ke karakter teman-teman suka jinak atau enggak. Untuk gue pribadi enak banget untuk dipakai clear coat karena dijinak banget ya. Untuk performance, next video part 2 gue bakal jelasin. Untuk kesimpulan part 1, untuk anatominya, untuk seal-sealnya dan part-partnya itu gokil banget, keren banget. Dan juga untuk harga 203 ribuan very recommended banget dengan harga segitu, dengan part dan kenyamanan saat diaplikasikan atau digunakan ya untuk pengecatan, terutama pengecatan bidang-bidang kecil seperti motor ataupun besi dan lain-lain. Oke, cukup sekian video dari gua. Sampai ketemu di part 2 pembahasan lain tuh secara lengkap performance, atomisasi dan juga tes pola. Sampai ketemu di video ngoprek berikutnya.